Saudara-saudara, saya diberikan tema oleh gembala, hidup berlimpah di dalam Kristus. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini, dan nanti di bagian terakhir saya akan aplikasikan atau saya akan terapkan untuk memberikan pesan firman Tuhan kepada gembala dan BPJ yang nanti akan dilantik, saudara-saudara. Slide saya bisa ditampilkan, dan ketika saya ngomong bisa multimedia mengikuti apa yang sedang saya sampaikan. Saudara-saudara, hidup berlimpah di dalam Kristus. Yohanes pasal 10 ayat 10, itu ayat yang diberikan. Kita membaca kembali Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Bisa ditampilkan. Walaupun sudah dibaca tadi, mari kita baca bagi yang bisa jangkau atau yang bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau saudara mungkin agak sedikit lihat kok berbeda ya, karena ini terjemahan TB2 terjemahan tahun 2023, saudara ya. Nah, hidup berlimpah di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kita baca teks ini menarik ya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu, gate. Lalu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Apa hubungannya pintu dan gembala? Mari saya jelaskan sedikit latar belakang kepada saudara-saudara untuk saudara melihat gimana sih gambaran kandang domba di zaman saat itu, saudara ya, terutama kandang yang ada di padang ya, bukan yang di dekat rumah ya, yang ada di padang. Coba saudara bisa lihat gambarnya ini ya, itu tadi dia ya. Jadi saudara perhatikan ada gembala, ada pintu. Jadi kandangnya itu berupa dinding saja, saudara ya, yang terbuka. Nah, itu gembala yang baik menuntun dombanya dari gate-nya, dari pintunya. Sementara yang disebut pencuri, perampok itu ya, itu dia lewat temboknya, nggak lewat pintu, saudara ya. Kemudian bisa di next lagi gambarnya. Nah, ini kalau view yang lebih luas, saudara bisa searching saja di Google ya. Sebenarnya ini saya ambil dari Google saja. Jadi beginilah kira-kira penampakan kandang di zaman saat itu yang berada di padang, saudara ya. Jadi pintu itu tempat keluar domba ketika dipanggil satu persatu oleh gembalanya. Gambar yang lain lagi seperti ini ya. Ini ya, I am the door, I am the gate ya. Jadi ada pintu untuk domba-dombanya keluar, dan gembalanya standby di depan pintu. Dia nggak lompatin pagarnya. Gambar yang lain lagi seperti ini. Oke, semoga ini bisa memberikan imagery, imajinasi. Yang pertama itu gembala, yang kedua domba, yang ketiga pencuri atau yang disebut perampok juga. Dan ini sebenarnya dalam ilustrasi Tuhan Yesus, dalam konteks cerita yang disampaikan Tuhan Yesus, pencuri perampok itu sama dengan gembala upahan. Karena gembala upahan itu dia tidak menjaga domba dengan baik, lalu ketika ada serigala datang dia pergi. Dan pada ilustrasi itu sebenarnya Tuhan Yesus hendak menyamakan gembala upahan itu dengan pencuri dan perampok. Nah,
pertanyaannya begini, saudara. meresponi kelakuan orang Farisi atau pemuka agama Yahudi, Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi gembala, domba, dan pencuri. Sampai sini saudara-saudara bisa ikuti? Amin. Saya ikuti ya. Nah, ilustrasi gembala digunakan Tuhan Yesus karena orang Farisi itu sempat sounding soal Musa, sempat ngomong soal Musa di Yohanes 10 ayat 29, di Yohanes 9 ayat 29 lebih tepatnya, ya. Bukan 10, itu salah ketik lagi. Dikatakan begini, kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Menarik ya. Orang Farisi ngomong sama orang buta ini dan keluarganya, kami tahu Tuhan Yahweh berfirman kepada Musa, tapi kepada orang yang kamu bilang nyembuhin kamu ini, kami nggak tahu dari mana dia datang. In other words, dengan kata lain dia mau bilang, kami taunya dia anak tukang kayu, bukan Musa. Harusnya kamu lebih percaya kepada kami, bukan percaya kepada si orang yang nyembuhin kamu ini. Bisa paham sampai situ? Nah, dengan latar belakang itulah Tuhan Yesus ceritakan, hei, seolah-olah dia mau berapologet nih Tuhan Yesus. Dia mau kasih tahu, orang Farisi, saya kasih tahu kamu ya, yang kamu sebut Musa itu gembala. Dan gembala di budaya Romawi itu sangat direndahkan, saudara ya, sangat direndahkan jabatannya. Dan di budaya Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu, jabatan gembala juga menjadi tidak pekerjaan, maksud saya pekerjaan gembala menjadi pekerjaan yang rendahan. Beda dengan di zaman dulu, saudara ya, di zaman Musa, di zaman Abraham, itu beda. Nah, jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu, ingat, Musa, Daud itu gembala domba. Jadi dengan
dia menyebut Musa, orang Farisi menyebut Musa, maka Tuhan Yesus ingin memberikan ilustrasi Musa yang adalah gembala itu seperti saya ini yang datang. Saya ini gembala. Maka dia kasih tahu, akulah gembala yang baik. Dan Musa bukan hanya menggembalakan domba, menggembalakan bangsa Israel, saudara. Nah, terlebih lagi di dalam banyak ayat di perjanjian lama, Yahweh itu digambarkan sebagai gembala yang baik. Benar, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Siapa? Amin. Takkan kekurangan aku, sebab Tuhan kita gembala yang baik. Amin, saudaraku. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, secara konteks Tuhan Yesus mau kasih tahu, gembala itu Tuhan Yesus sendiri. Akulah gembala yang baik. Dan domba di dalam cerita ilustrasi Tuhan Yesus itu bicara orang buta yang telah sembuh ini dan diusir dari sinagoga. Ini bisa di next ya. Nah, lalu pencuri atau perampok atau gembala upahan itu adalah orang Farisi, dalam hal ini pemuka agama Yahudi yang menjalankan pekerjaannya demi uang dan keuntungan sendiri. Domba nggak penting bagi mereka. Ketika serigala datang, gembala upahan pergi meninggalkan. Karena domba nggak penting bagi mereka. Yang penting saya mendapatkan keuntungannya, mendapatkan upahnya. Dalam konteks perampok dan pencuri, yang penting saya sembeli dombanya, saya binasakan, saya dapat keuntungan. Dia tidak mempedulikan keadaan dombanya. Dia nggak merawat dombanya, tetapi dia datang, orang lain yang rawat, pencuri datang, merampoknya, dan kemudian tadi dia menyembelinya, dia menjualnya kembali. Domba baginya nggak penting, nggak perlu dirawat. Yang penting dieksplor, yang penting dieksploitasi, dijual untuk keuntungan diri sendiri. Saudara bisa ikutin sampai sini, amin? Itulah pencuri, perampok atau gembala upahan dalam ilustrasi yang Tuhan Yesus ceritakan. Jadi mereka korbankan domba, bukan berkorban bagi domba, saudara-saudaraku. Nah, ketika si pemuka agama atau para pemuka agama yang disebut Tuhan Yesus sebagai gembala upahan, pencuri dan perampok ini menolak atau mengusir orang buta yang telah disembuhkan, Tuhan Yesus gembala yang baik menerimanya. Nah, bisa di next. Tuhan Yesus menerimanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah pintu. Sampai sini saudara bisa terbuka? Wow, gitu ya. Ternyata gitu cerita Alkitab. Kenapa dia ngomong dirinya pintu? Karena ada penolakan terhadap domba oleh orang Farisi, oleh para pemuka agama. Tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menerima domba ini. Itu sebabnya dia bilang, akulah pintu, I am the door, I am the gate. Yohanes 10 ayat 9, mari kita baca bersama-sama kebenaran luar biasa ini. 1, 2, 3. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Nah, pada situasi seperti inilah Tuhan Yesus mengucapkan statement yang merupakan tema dari khotbah kita tadi. Yohanes 10 ayat 10 dalam TB2 saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekarang saya mau coba daratkan ini untuk relevan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yohanes 10 ayat 10 ini bisa mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan buat ngelimit kehidupan kita, kata anak-anak muda. Bukan buat ngelimit, bukan membatasi kita.
Dia datang bukan untuk kasih kita limit, kasih kita batas, tapi justru dia datang untuk ngebroaden. Ngebroaden itu memperluas, broadcasting, diperluas, disiarkan. Tuhan Yesus datang untuk ngebroaden atau memperluas, mengextend kehidupan kita di dalam segala kelimpahan. Amin, saudara-saudaraku. Semua bilang, Tuhan Yesus datang bukan buat ngelimit hidup saya. Orang-orang tua yang nggak tahu ngelimit, membatasi. Ulang, Tuhan Yesus datang bukan untuk ngelimit hidup saya, tapi untuk ngebroaden hidup saya. Hidup di dalam segala kelimpahan. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus, saudara-saudara. Amin. Kita bangga percaya punya gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa sehari-hari di kalangan anak-anak muda seperti ini, kalau kita terinstall aplikasi dari si pencuri, hidup kita jadi dipenuhi kebencian dan kepahitan. Saudara pernah klik satu link, tiba-tiba HP saudara terhapus semua atau hang? Karena dia langsung run install sendiri ya, dari aplikasi sang hacker itu, saudara. Hati-hati di zaman media sosial saat ini, di zaman kemajuan, hati-hati saudara ya. Kalau hati kita ini terinstall aplikasi dari si pencuri, hidup kita jadi dipenuhi kebencian dan kepahitan. Hati kita jadi terlimitasi karena udah penuh banget dengan kebencian dan kepahitan. Hati kita jadi nggak bebas, nggak merdeka, sama seperti HP kita yang lambat loading. Jengkel nggak kalau lagi lambat loading? Apalagi kalau lagi mau closing yang marketing nih, tiba-tiba hang HP-nya. Apalagi kalau lagi ada buyer, pembeli yang tiba-tiba mau langsung transaksi, tiba-tiba HP loading, lambat sekali. Kita lagi mau ngupload sesuatu, internet tiba-tiba begitu lambat dan HP kita menjadi hang. Kenapa? Karena terinstall aplikasi dari si hacker yang jahat, saudara. Giliran kita mau transaksi, m-banking kita atau apa, rekening kita sudah dikuras karena aplikasi dari si jahat itu, saudara. Jadi kalau hidup kita, maksud saya terinstall aplikasi dari si pencuri, si pembunuh, si perampok itu, maka hidup kita ini, hati kita ini jadi dipenuhi kebencian, kepahitan. Dan kalau seseorang hidupnya dipenuhi kebencian, kepahitan, hidupnya jadi terlimitasi. Dia nggak bebas, dia nggak merdeka. Hidupnya jadi lambat loading secara rohani sampai dia terbunuh dan binasa. Tetapi puji Tuhan, kalau kita terinstall aplikasi dari Tuhan Yesus, hidup kita jadi penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh pengampunan. Hati kita menjadi broad, menjadi luas, menjadi extend untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Saudara mau diinstal yang mana? Di atas atau yang di bawah? Mau diinstal hatinya dengan kasih Tuhan Yesus, amin. Supaya hati kita semakin luas. Karena kasih Tuhan itu beda dengan sepotong roti. Kalau sepotong roti kita potong-potong, semakin dipotong semakin kecil. Kasih Tuhan tuh semakin kita bagi, dia semakin gede, semakin besar. Saudara mau diinstal oleh kasih Tuhan, amin. Terus diinstal, terus diupdate oleh kasih Tuhan, amin. Saudara-saudara, ketika kita mau hidup berlimpah, kita harus sadar bahwa ada sang pencuri spiritual yang pengen nyolong semangat dan kegembiraan kita, saudara. Dia pengen nyolong segala sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus janjikan hidup berkelimpahan. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan berkelimpahan itu? Langkah pertama, kita harus sadar bahwa ada pencuri spiritual yang pengen nyolong semangat dan kegembiraan kita, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan dalam praktek hidup sehari-hari, jelas kita nggak bisa hindari masalah-masalah kehidupan, betul? Semua orang punya masalah, betul?
Dari anak-anak sampai orang tua punya masalah. Apalagi orang-orang tua. Kalau sudah jam 12 malam terus anaknya bilang, "Ma, Pak Guru tadi bilang suruh bawa bendera Amerika." Loh, kenapa nggak bilang dari sore supaya Bapak cari? Di tengah malam baru ngomong. Gimana mau cari di mana? Di pasar Senen sudah tutup, di pasar Minggu sudah tutup, pasar Rebo sudah tutup, pasar Kamis sudah tutup. Pasar Jumat ada nggak? Ada juga. Pasar Jumat. Pasar apa yang nggak ada? Selasa ya. Hidup kita banyak sekali masalah, saudara. Ya, itu dalam praktek hidupnya sehari-hari. Jadi seolah-olah ketika kita banyak masalah itu di iblis tuh ngelihat kayak ini kesempatan nih untuk nyolong nih. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menghadapi berbagai permasalahan hidup, kita bisa memilih cara meresponi masalah itu. Amin. Kita nggak bisa menghindari masalah di dalam hidup ini. Di dalam berjemaat, di dalam bergereja, di dalam berumah tangga, di dalam bersekolah, di dalam bekerja, tidak bisa kita hindari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah meresponi masalah itu dengan benar. Amin. Cara kita menanggapi masalah akan menunjukkan apakah kita sadar ada pencuri spiritual yang pengen nyolong semua yang baik dari kehidupan kita ini, saudara. Kalau kita meresponi masalah dengan tidak benar, maka sebenarnya kita tidak sadar bahwa ada pencuri spiritual yang mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dia pengen nyolong semua yang baik, sukacita dan damai sejahtera dari hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus sadar hal ini. Yang pertama, saudara, kita harus sadar ada penyolong rohani, ada pencuri rohani, ada perampok rohani yang mau membinasakan sukacita, kasih, damai sejahtera, pengampunan dari dalam kehidupan kita. Cara kita meresponi berbagai persoalan hidup akan menunjukkan apakah kita telah kecolongan dan terlimitasi secara rohani. Ini slide-nya bisa di next. Jadi kalau kita tidak meresponi dengan benar, kita kecolongan, kita kecurian, maka hidup kita terlimitasi secara rohani. Ibarat begitu ada masuk notifikasi, set, klik linknya. Kalau kita klik, kepahitan, dendam, amarah, kebencian masuk menguasai kehidupan kita. Jadi waktu kita hadapi permasalahan hidup, saudara, ada notifikasi yang muncul, klik. Kamu mau responi notifikasi dari surga atau notifikasi dari si pencuri, dari si jahat ini? Mari kita meresponi dengan benar. Amin, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 15, firman Tuhan begitu luar biasa. Saya ajak kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 15, bisa di next. Bagi saudara yang bisa menjangkau, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, satu gereja, satu keluarga Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah kehidupan kita, kita akan semakin diperluas untuk menerima, untuk receive dan meneruskan forward segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa memforward damai sejahtera sukacita dari dalam kehidupan kita kepada anak, suami, istri, kepada lingkungan, kepada gereja kita, kalau damai sejahtera Kristus itu belum memerintah di dalam kehidupan kita. Jadi damai sejahtera Kristus itu penting untuk memerintah dalam hidup kita, supaya hati kita semakin diperluas, semakin di-extend untuk menerima dan meneruskan. Bukan hanya menerima, tapi meneruskan. Bukan hanya receive, tapi forward segala kelimpahan berkat Tuhan itu. Saudara-saudaraku, kelimpahan di dalam bahasa Yunaninya adalah
perisos. Perisos bisa berarti more than enough, lebih dari cukup. Ada dua pengertiannya, secara khusus dan secara umum, particularly dan generally, saudara. Secara khusus, lebih dari cukup itu karena dia melampaui batas tertentu. Semua bilang melampaui batas. Jadi namanya melimpah itu perisos, seperti gelas yang penuh. Kalau cuma penuh ya penuh, bukan melimpah. Tapi melimpah itu artinya dia tuh tumpah keluar, melimpah, dia melampaui batas ketinggian gelas itu, sehingga dia mengalir dan membasahi sekelilingnya. Itulah yang disebut melimpah. Makanya tadi saya katakan damai sejahtera Kristus tuh harus memerintah supaya kita bukan hanya receive tapi forward. Bagaimana gelas kita bisa penuh kalau kita nggak punya penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan kelimpahan kepada sekeliling kita kalau kita sendiri belum penuh? Jadi itulah yang disebut perisos, more than enough, lebih dari cukup, melampaui batas dalam artian berlebihan, more than. Dan secara umum berarti super abundant, much, great, sangat melimpah, berlimpah, banyak, hebat, luar biasa, besar, great, saudara. Jadi itulah yang berarti melimpah. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita lebih dari cukup. Yang percaya katakan amin. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James, and that they might have it more abundantly, supaya mereka mempunyainya lebih banyak lagi, lebih dari cukup, lebih banyak lagi. Kenapa Tuhan Yesus mau kita hidup melimpah atau mempunyai lebih banyak lagi? Itu kan pertanyaannya. Kenapa dia bandingkan dirinya dengan pencuri yang datang untuk merampok, mencuri, membinasakan? Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelimpahan, memberikan yang lebih dari cukup, yang melebihi batas. Kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan? Jawabannya karena Tuhan mau nge-broaden, Tuhan mau meng-extend, Tuhan mau memperluas hidup kita supaya jadi berkat untuk orang lain. Amin. Bukan hanya penuh untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi dampak bagi sekeliling kita. Ini yang disebut nge-broaden, nge-extend kehidupan kita, saudara. Sampai kita sebut seperti istilah kuota data, unlimited. Amin. Bukan limited, tapi unlimited. Sebab Tuhan mau kita hidup berlimpah-limpah, lebih dari cukup, mempunyai lebih banyak lagi. Bukan supaya kita tambah serakah, lebih banyak lagi untuk menggenggam lebih banyak untuk kita, tapi kita mempunyai lebih banyak lagi supaya kita bisa tumpah, supaya kita bisa mendampaki, supaya kita bisa memberi dampak kepada sekeliling kita, dan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Dia mau kita hidup berlimpah-limpah. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, hidup berlimpah di dalam Kristus itu bicara soal gak egois. Itu sebabnya karena Dia memberikan kelimpahan supaya kita bisa memberi dampak dan membasahi sekeliling kita. Itu sebabnya hidup berlimpah itu bicara soal gak egois. Semua bilang gak egois. Bilang kiri kananmu, jangan egois. Ya, suami istri yang tahu istrinya egois, oh kan, oh diomongin tuh sama Pak Pendeta tuh. Anak-anak muda yang tahu temannya egois gitu ya, tuh kamu lagi diomongin sama Pak Pendeta tuh. Hidup berlimpah di dalam Kristus tuh bicara nggak egois, saudara. Kelimpahan akan semakin melimpah justru saat kita nggak egois dan jadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi, kelimpahan akan semakin melimpah justru saat kita nggak egois dan jadi berkat bagi orang lain.
So, perhatikan, inilah kunci dari inti khotbah saya. Kelimpahan akan kita temukan di dalam melayani. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kelimpahan akan kita temukan di dalam melayani. Tuhan Yesus mau singgung kepada orang pemuka agama itu. Kenapa kau tidak terima orang buta itu? Karena Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau kamu mau hidup berlimpah, kamu harus melayani. Kelimpahan kita temukan di dalam melayani. Nggak heran Tuhan Yesus bilang di ayat 11 berikutnya. Kalau kita baca dari ayat 10, coba baca lagi, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Setelah ngomong soal kelimpahan, Tuhan Yesus ngomong gini. Baca ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bikin apa? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kelimpahan kita temukan di dalam melayani. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Kelimpahan yang dimiliki Tuhan Yesus kita temukan di dalam pelayanannya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa memberikan dampak kepada orang-orang sekelilingnya, karena dia sendiri sudah hidup di dalam kelimpahan dari Bapanya yang di sorga. Dan kelimpahan itu diekspresikan, ditunjukkan dengan melayani. Bisa di next. Itu sebabnya kelimpahan yang dimiliki Tuhan Yesus itu kita temukan di dalam pelayanannya. Bahkan dia melayani sampai mati. Saudara bisa lihat di kayu salib, begitu extendnya, begitu broadennya, begitu broad, begitu luasnya hati Tuhan Yesus. Ketika dia disalib, dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, dan dia berseru kepada Bapaknya, ya Bapa, salibkan mereka juga. Begitu? Ya Bapa, apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kelimpahan ditemukan di dalam pelayanan. Kelimpahan ditemukan di dalam pengampunan. Kelimpahan ditemukan di dalam melayani orang lain dan melayani Tuhan. Itu sebabnya prinsip kelimpahan ditemukan di dalam pelayanan itu tergambar di dalam pengajaran. Dan bukan hanya pengajaran, tetapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33 firman Tuhan katakan gini. Dan aku, kata Tuhan Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa maksudnya ditinggikan dari muka bumi? Apa maksudnya menarik semua orang datang kepadaku ketika aku ditinggikan? Dikasih tahu, Tuhan Yesus katakan itu untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Ketika Tuhan Yesus melayani sampai mati di kayu salib, taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib, kata kitab Filipi, dia menarik semua orang datang kepadanya. Dan itulah yang menyebabkan kita menjadi orang Kristen sampai saat ini, dan percaya kepada juru selamat kita yang telah mati untuk kita. Mengapa dia bisa mati untuk kita? Karena dia hidupnya sudah penuh kelimpahan, dan kelimpahan di dalam hidupnya ditunjukkan dengan melayani, bahkan melayani sampai mati. Dan dengan cara itulah dia bisa memberikan dampak, menarik semua orang datang kepadanya. Amin. Lagu sekolah minggu, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin, saudara-saudaraku. Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kasih tahu, kelimpahan kamu temukan di dalam melayani. Amin. Kalau gandum itu tidak mati dan dikubur di dalam tanah, dia tidak menghasilkan banyak bulir. Kalau dia tidak melayani terlebih dahulu, dia tidak bisa memberikan kelimpahan yang berdampak bagi banyak orang. Saudara, hidupi kebenaran ini, amin. Jadi saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hidup berlimpah di dalam Kristus itu bicara tentang gak egois. Kelimpahan akan semakin melimpah justru ketika kita gak egois dan hidup jadi berkat bagi orang lain. Dan inilah kuncinya, kelimpahan kita temukan di dalam melayani. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala dan BPJ yang akan diteguhkan dan dilantik nanti sebagai hamba Tuhan, badan pengurus daerah, firman Tuhan datang kepada kita melalui hambanya saat ini. Saya mau berikan pesan untuk gembala dan BPJ yang akan dilantik dalam pelayanan hari ini. Untuk gembala dan BPJ, kita dipanggil untuk melayani. Amin, Bapak Gembala dan BPJ. Kita dipanggil untuk melayani. Dan bukan hanya melayani, kita dipanggil untuk memperluas kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus telah memperluas hidupnya, saudara-saudari dipanggil untuk memperluas hidup melalui pelayanan di jemaat ini. BPJ jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara-saudara sekalian ingin memiliki seorang gembala, perhatikanlah kehidupan gembala saudara-saudara. Seperti gembala saudara memperhatikan kehidupan saudara secara rohani, bahkan mungkin secara jasmani. Kalau gembala kacamatanya sudah pakai isolasi, BPJ harusnya malu, jemaat harusnya malu. Amin. Tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya nggak dapat pesan khusus nih dari Pak Gembala, nggak dapat pesan khusus. Cuma ketika saudara ingin gembala, perhatikanlah kehidupannya, sebab dia melayani saudara-saudara. Dan gembala, perhatikanlah jemaat, karena mereka hidup dari pemberitaan yang engkau sampaikan. Memperluas hidup berarti berani keluar dari zona nyaman. Siap gak egois, siap saling support dan saling dukung di dalam pelayanan. Jangan BPJ grogoti gembalanya. Jangan gembala mau menang sendiri dari BPJ-nya. Semua saling support, saling dukung di dalam pelayanan. Amin. Damai sejahtera Kristus mengikat kita semua. Amin, saudaraku. Supaya hidup kita diperluas, pelayanan kita diperluas, hati kita diperluas, pekerjaan Tuhan terus maju. Dan berhati-hatilah, sadarlah, ada pencuri spiritual yang mau nyolong sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudari sekalian, kita semua yang ada di sini, hati-hati. Ada pencuri spiritual yang mau nyolong semua sukacita dan damai sejahtera dari hidup kita. Mau curi sukacita dan damai sejahtera di dalam satu tim pelayanan gembala dan BPJ. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan Yesus akan terus menjaga saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan di tempat ini, menjaga gembala dan BPJ yang akan dilantik nanti, memperlengkapi dan memperluas pelayanan saudara-saudara sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita